Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu Guru juga berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat, sehingga teman-teman kembali semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah pada pembelajaran yang keempat. Pasti teman-teman sudah siap untuk belajar kan hari ini? Wah, hebat! Kalau teman-teman semuanya sudah siap, pasti teman-teman sudah menyiapkan buku tema 5 dan juga alat tulisnya kan? Nah, jangan lupa sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Kita akan membaca basmalah bersama-sama supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada tema 5 pada subtema 1 di pembelajaran yang keempat. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 33. Pada pembelajaran yang keempat ini terdapat sebuah cerita. Lihat apa yang terjadi di sana. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Wah, seperti apa ya puisi yang dibaca Benny? Kita simak yuk puisi yang dibaca Benny. Puisi yang dibaca Benny berjudul Taman Bungaku. Teman-teman, pernahkah kalian membaca puisi? Sekarang coba dengarkan puisi yang akan dibaca Benny dengan judul Taman Bungaku. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungaton. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, teman-teman, bagaimana bacaan puisi tadi? Coba perhatikan, ketika kita membaca puisi, tentu berbeda dengan ketika kita membaca cerita. Apa sih yang membedakannya? Coba kita simak percakapan Benny dengan kakaknya. Teman-teman bisa juga simak di halaman 34. Kak, Benny mau bertanya, kata Benny kepada kakaknya. Ya, silahkan, kata kakak Benny. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Benny kepada kakaknya. Kemudian kakak Benny menjelaskan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya yang tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Nah, dari percakapan Benny dengan kakaknya, kita sekarang dapat tahu teman-teman, apa sih puisi itu? Puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan kias. Kias maksudnya adalah menggunakan bahasa yang bukan dari makna kata itu sendiri.
Ciri-ciri puisi yaitu diantaranya 1. Ditulis dalam bentuk bait. Biasanya setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi menggunakan bahasa yang indah, padat, dan kias. Sedangkan cara membaca puisi itu berbeda dengan cara membaca teks atau bacaan. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu puisi? Nah, jangan lupa teman-teman, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca puisi, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Apa sih itu artinya? Artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Coba perhatikan berikut ini. Artikulasi artinya tidak terburu-buru saat kita membaca puisi, sehingga setiap kata yang kita baca menjadi jelas. Kemudian intonasi yaitu suara harus jelas, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan, sehingga tekanan suara ketika membaca puisi dapat kita dengar dengan jelas. Yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah di mana ketika kita membaca puisi harus sesuai dengan tema puisinya. Misalnya, kita membaca puisi dengan tema yang gembira. Tentu ekspresi yang kita tampakkan adalah ekspresi wajah yang ceria. Sedangkan jika kita membaca puisi dengan tema misalnya bencana alam, tentu ekspresi kita harus menyesuaikan. Bagaimana ekspresinya? Kita harus menunjukkan ekspresi wajah yang sedih. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara kita bisa membaca puisi dengan indah? Selanjutnya teman-teman, biasanya di dalam sebuah puisi itu terdapat kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Sekarang coba kita tuliskan kata-kata di bawah ini. Kemudian kita tuliskan maknanya juga ya. Pada halaman 34 dan 35 terdapat kata-kata yang akan kita diskusikan, kemudian kita tuliskan maknanya. Yang pertama, ada kata cangkul. Teman-teman sudah pernah lihat cangkul? Nah, ini adalah gambar cangkul teman-teman. Biasanya cangkul ini digunakan oleh petani untuk menggali atau mengaduk tanah. Jadi teman-teman bisa tuliskan pada kolom makna di samping cangkul, yaitu alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kemudian kata yang kedua, siramilah. Nah, di sini terlihat kan taman atau bunga yang sedang disiram. Ketika kita menyiram bunga atau tanaman, kita sedang memberikan air kepada tanaman atau bunga itu. Jadi yang dimaksud dengan siramilah yaitu mencurahkan air. Untuk yang selanjutnya teman-teman, kita menemukan kata tumbuh. Apa artinya tumbuh? Sekarang perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat pertumbuhan yang dialami oleh manusia. Manusia lahir tidak langsung menjadi besar ya. Ia mulai dari adik bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, semakin lama semakin besar, dan semakin besar. Kemudian coba perhatikan tanaman berikut ini. Tanaman yang kita lihat sekarang bukan tanaman yang dulu. Kita harus menanamnya dulu di dalam tanah. Kemudian biji itu yang kita tanam akan tumbuh menjadi tanaman kecil. Kemudian lama-lama akan menjadi semakin besar, dan semakin besar lagi. Begitu juga dengan hewan.
Di sini ada contoh seekor ayam yang sedang tumbuh. Ayam bermula dari telur yang dikeluarkan oleh induk ayam. Kemudian telur itu menetas, keluarlah ayam kecil, semakin besar dan lama-lama akan menjadi ayam dewasa. Jadi tumbuh artinya adalah bertambah besar. Untuk selanjutnya kita akan menuliskan makna dari kata bermekaran. Biasanya kita menemukan bunga yang mekar. Artinya apa ya? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Mula-mula bunga itu kuncup. Kemudian ia akan terbuka mahkota bunganya. Semakin besar dan lama-lama akan semakin terbuka lagi dan mulai berkembang. Jadi maksud bermekaran adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Nah, kata yang terakhir yaitu berkicau. Yang biasa berkicau adalah apa ya teman-teman ya? Betul sekali. Yang biasa kita dengar suara kicauannya adalah burung. Jadi yang dimaksud dengan berkicau yaitu adalah bunyi burung. Teman-teman bisa lengkapi makna kata yang sudah kita cari tadi di halaman 34 sampai dengan 35. Nah, sekarang untuk menguji pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut ini di halaman 35. Di sini terdapat makna kata yang di sampingnya terdapat susunan huruf yang masih acak. Silahkan nanti teman-teman urutkan huruf acak tersebut sehingga menjadi kata yang sesuai dengan maknanya. Selanjutnya, teman-teman bisa buka bukunya halaman 36. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Benny bergotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Lihat, apa yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya? Mereka bergotong royong untuk merawat taman atau kebun mereka. Teman-teman lihatlah apa yang sedang dilakukan Benny. Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Pasti teman-teman semua sudah hafal kan lagu ini? Lihat Kebunku diciptakan oleh Ibu Sud. Sebelum kita lanjutkan belajarnya, kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku ini bersama-sama. Apakah teman-teman sudah siap? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, sip. Teman-teman, sekali lagi yuk kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku ini dengan lebih semangat lagi. Siap teman-teman? Ya, Bu Ima hitung ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Wah, bagus sekali teman-teman. Teman-teman kelas 2 memang hebat. Nah, sekarang masih ingat tak? Pada pelajaran yang sebelumnya, kita belajar tentang tekanan lagu, kuat dan lemah, dan juga bunyi lagu. Bunyi lagu dibaca dengan panjang atau pendek. Sekarang coba kita isikan yuk
potongan lirik lagu ini, kita akan menentukan bagaimana kuat lemah lagu tersebut dan juga panjang pendek pada bunyi lagunya. Siap? Nah, yang pertama, pada potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Tadi pada potongan lirik lagu ini dinyanyikan dengan nada seperti ini. Lihat kebunku. Nah, bagaimana bunyinya? Nah, bunyi pada potongan lirik lagu ini tadi dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Teman-teman bisa tuliskan pada kolom potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Kemudian bagaimana dengan tekanan lagunya? Lihat kebunku. Nah, tekanannya adalah kuat karena kita mengeluarkan suara yang agak keras. Selanjutnya teman-teman, penuh dengan bunga. Bagaimana bunyi lagunya? Panjang. Teman-teman tuliskan pada kolom tersebut panjang. Kemudian bagaimana dengan tekanan lagunya? Penuh dengan bunga. Nadanya melemah ya. Jadi kita tuliskan di sini kata lemah. Ada yang putih. Nah, bunyi lagunya dibaca dengan bunyi pendek. Kita tuliskan di situ pendek. Dan untuk tekanan lagunya pada potongan lirik lagu Ada yang putih itu kuat ya, kuat. Ada yang putih ya, gitu ya. Untuk selanjutnya potongan lirik lagu Dan Ada yang Merah. Nah, dan ada yang merah dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Kita tuliskan di sini panjang. Kemudian untuk tekanan lagu pada lirik Dan Ada yang Merah adalah Dan ada yang merah, lemah. Untuk baris yang terakhir, semuanya indah. Bagaimana bunyi lagunya? Semuanya indah. Bunyi lagunya adalah panjang. Dan tekanan lagu pada lirik semuanya indah adalah kuat. Ya, ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Di sini terlihat Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Kakak Benny membaca puisi sama seperti yang tadi sudah dibaca oleh Benny. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati. Nah, setelah membaca dan menyimak puisi ini tadi, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi puisi di atas. Yuk, kita siapkan pensilnya dan juga alat tulisnya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 40. 1. Apa isi Taman Bungaku dalam puisi di atas? Nah, dalam puisi itu menceritakan bahwa di Taman Bungaku terdapat banyak bunga yang cantik dan menarik. Teman-teman bisa isikan jawabannya pada kolom nomor 1. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Nah, dari puisi di atas yang sudah kita baca dan sudah kita simak tadi, kita menemukan beberapa kata yang baik teman-teman. Di antaranya terdapat kata senang, cantik, menarik, berserilah, rindu, dan harum. Ya, nanti teman-teman bisa cari lagi kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi pada puisi di atasnya ya.
Kemudian untuk selanjutnya nomor 3, bagaimana bila taman tidak dirawat? Apa yang terjadi teman-teman? Jika kita punya taman atau kebun, tetapi kita tidak mau merawatnya, tentu bunga-bunga yang ada di taman kita akan layu, kemudian mati. Selain itu, taman menjadi tidak menarik lagi karena tidak dirawat dengan baik. Selain itu, akan banyak gulma dan rumput liar yang tumbuh teman-teman, karena kita jarang membersihkannya. Jadi, bagaimana bila taman tidak dirawat? Akan banyak bunga yang layu. Taman menjadi tidak menarik dan banyak gulma atau rumput liar yang akan tumbuh. Nomor 4, bagaimana cara merawat taman? Nah, seperti yang dilakukan keluarga Benny tadi, mereka bergotong royong untuk merawat taman dan membagi tugas kepada semua anggota keluarganya. Ada yang menyiram tanaman, ada yang memberi pupuk, ada yang mencabuti rumput liar, dan ada yang merapikan ranting-ranting yang sudah rusak atau sudah mati. Dari cerita keluarga Benny tadi, teman-teman bisa menuliskan kan bagaimana cara merawat taman? Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat taman, yaitu menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk, memangkas ranting yang rusak atau yang sudah mati, dan menyiangi rumput yang tumbuh. Selanjutnya, setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Teman-teman bisa lihat percakapan yang dilakukan Benny dengan ayahnya di halaman 41. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong, jawab ayahnya. Apa kegunaan benda ini ya? Tanya Benny lagi. Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil, jawab ayah Benny. Apakah teman-teman sudah pernah melihat alat yang disebut dengan jangka sorong itu? Jangka sorong seperti ini gambarnya teman-teman. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya cincin, mur, lingkar jari, pensil, atau kelereng. Jangka sorong tidak dapat digunakan untuk mengukur benda yang memiliki ukuran yang besar. Biasanya hanya dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya maksimal hanya 30 cm saja. Nah, untuk mengetahui tentang jangka sorong lebih lanjut lagi, sekarang kita buka bukunya halaman 42. Kita akan memberi tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong ya. Kita lihat yuk nomor 1. Nomor 1 ini adalah obeng. Pernahkah teman-teman melihat obeng? Obeng bisa diukur dengan jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur obeng jika obeng tersebut panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur pegangan pada obeng itu. Jadi, apakah jangka sorong bisa untuk mengukur benda ini? Betul sekali. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur obeng. Yang kedua, yang nomor 2 ini adalah gambar tang atau biasa ada yang menyebutnya catut ya. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur benda nomor 2 ini teman-teman. Untuk mengukur jangka panjangnya juga mengukur lingkar pada pegangan tang ini. Jadi
Nomor 2 bisa ya diukur dengan jangka sorong. Nomor 3 ini adalah mur. Karena mur ini dari sini sudah kelihatan berbentuk lingkaran, tentu jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur mur. Yang keempat adalah gambar tatahan kayu, ya kan? Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ini jika panjangnya benda ini tidak lebih dari 30 cm. Bisa juga digunakan untuk mengukur lingkar pada pegangan benda ini. Jadi nomor 4 bisa ya diukur dengan jangka sorong. Kemudian nomor 5. Nomor 5 biasa kita kenal dengan nama kunci, ya. Alat ini biasanya digunakan untuk memperbaiki motor. Nah, kunci bisa diukur dengan jangka sorong jika kunci ini panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Selain untuk mengukur panjang pada kunci ini, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur jarak antara dua kaki-kaki pada ujung-ujung kunci itu. Jadi kunci dapat diukur dengan jangka sorong. Kita berikan tanda centang. Yang terakhir, ini juga gambar kunci teman-teman. Jika kunci ini panjangnya kurang dari 30 cm, maka dapat diukur dengan jangka sorong. Selain untuk mengukur panjang, jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur berapa diameter lingkaran pada kunci tersebut. Nah, jadi semua alat-alat yang ada pada gambar ini dapat diukur dengan jangka sorong ya. Nah teman-teman, akhirnya kegiatan belajar kita pada pembelajaran yang keempat di subtema 1 sudah selesai. Dari Bu Guru cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan semangat. Jangan lupa siapkan semangat kita untuk belajar esok hari. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.